Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sofia Rosyada dari PT KC Angkatan 24, NIM 24020950076. Ini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi manajemen memori dan penyimpanan dari kelompok 1. Yang pertama ada pengertian memori dan penyimpanan. Di sini memori itu sendiri atau RAM, Random Access Memory, itu adalah penyimpanan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. RAM itu sendiri memiliki kecepatan yang cepat, tapi volatile atau hilang saat listrik mati. Selanjutnya, penyimpanan atau storage. Jadi ini penyimpanan permanennya, di mana menyimpan data secara permanen atau non-volatile. Jadi, jadi misalnya kalaupun listriknya mati, penyimpanannya tetap dan tidak hilang. Terus, contoh-contohnya itu seperti hard disk, SSD, dan flash flash drive atau flash disk. Terus selanjutnya itu peran memori dan penyimpanan dalam sistem komputer. RAM sendiri itu berperan untuk mempercepat akses data yang sedang digunakan atau melancarkan aplikasi. Lalu penyimpanan, di penyimpanan ini perannya untuk menyimpan OS, aplikasi, dan file pengguna. Selanjutnya di CPU, RAM, dan storage itu bekerja sama juga untuk memproses dan menyimpan data. Oke, lanjut untuk jenis-jenis memori. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. Di RAM sendiri itu ada juga beberapa jenis seperti DRAM atau Dynamic Random Access Memory, di mana memori RAM ini tuh harus terus disegarkan atau direfresh agar data tidak hilang. Terus ada SRAM atau Static Random Access Memory. Untuk SRAM ini dia tidak perlu disegarkan terus-terus, dan dia juga lebih cepat dari DRAM tapi lebih mahal. Terus ada ROM atau Read Only Memory. Memori ini tuh sifatnya permanen. Contohnya itu, jenis-jenisnya itu ada PROM atau Programmable Read Only Memory. Eh, ini tuh bisa diprogram sekali saja oleh pengguna. Setelah itu tidak bisa diubah lagi. Terus ada EEPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory, di mana untuk EEPROM ini bisa dihapus dengan sinar UV di program ulang. Terus ada juga EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Jadi untuk EEPROM ini bisa dihapus dan ditulis ulang secara elektrik. Terus dia juga itu digunakannya di BIOS dan perangkat elektronik modern lain. Terus ada cache memory. Dia itu memori yang kecil dan sangat cepat yang berada di dalam atau di dekat CPU. Terus untuk cache ini ada beberapa level. Yang pertama ada level 1. Level 1 ini yang paling cepat dan paling kecil langsung di dalam CPU-nya. Terus ada level 2-nya. Dia tuh lebih besar dari level 1 dan sedikit lebih lambat dari level 1. Terus yang ada juga level 3 dan lebih besar lagi dari level 1 dan level 2. Terus ini juga biasanya berbagi antar core di CPU. Selanjutnya ada register. Register ini adalah memori super cepat di dalam CPU, digunakan untuk menyimpan data sementara selama instruksi dieksekusi. Contohnya itu seperti IR atau Instruction Register, di mana maksudnya ini untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses. Lalu ada PC atau program counter. Sini itu untuk menunjukkan alamat instruksi berikutnya. Selanjutnya ada akumulator, yang menyimpan hasil sementara dari operasi aritmatika. Terus ada general purpose register atau register yang serbaguna untuk menyimpan nilai variabel sementara.
Selanjutnya ada jenis memori yaitu memori virtual atau virtual memory. Sini itu sebenarnya adalah teknik yang memungkinkan sistem menggunakan sebagian dari penyimpanan hard disk atau SSD, penyimpanan permanen, sebagai tambahan untuk RAM. Eh, Sini ada beberapa teknik. Yang pertama itu ada teknik paging, di mana nantinya memori itu akan membagi memori menjadi blok-blok kecil untuk memudahkan alokasi. Selanjutnya juga ada segmentation, di mana itu membagi memori berdasarkan bagian program seperti fungsinya, datanya, dan stack, dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke manajemen memori. Sini ada fungsi dari manajemen memori itu sendiri, yaitu untuk mengatur alokasi dan penggunaan memori agar efisien. Jenis manajemennya itu ada yang statis dan dinamis. Tekniknya seperti yang saya jelaskan tadi itu ada paging dan segmentation. Dan untuk selanjutnya ada jenis-jenis penyimpanan. Yang pertama itu ada penyimpanan primer atau RAM atau cache. Ya, sifatnya dia itu cepat dan atau cepat juga volatile, atau kalau misalnya listriknya mati maka em, eh, memorinya akan hilang. Terus ada sekunder, seperti hard disk dan SSD, dia sifatnya permanen, lebih lambat dari RAM dan cache. cache. Terus ada juga optik, seperti CD dan DVD. Kapasitasnya itu kecil, dan untuk saat ini sudah mulai ditinggalkan atau jarang juga dilihat ada perangkat-perangkat komputer yang masih menambahkan eh, untuk kasih masuknya tempatnya. Terus ada flash storage, seperti USB, micro SD. Dia sifatnya cepat dan portable. Terus ada cloud storage, ya dia itu seperti namanya cloud, cloud. Jadi dia itu disimpan di awan, guys. Jadi dia itu disimpan di data internet. Kelebihannya dia itu aksesnya fleksibel, karena yang penting kita punya jaringan, kita bisa tetap terhubung di data itu. Terus ada juga NVMe, itu non volatile memory express. Ini yang memori yang berbasis SSD, tapi lebih cepat karena menggunakan jalur PCIe bukan SATA. Untuk perangkat-perangkat zaman sekarang itu rata-rata memang antara SATA dan NVMe, tapi secara kecepatan NVMe lebih cepat dari SATA. Eh, NVMe itu lebih cocok untuk gaming, rendering, dan pemrosesan data besar karena memang lebih cepat dari SATA. Terus ada juga SSHD atau Solid State Hybrid Drive. Eh, Seperti namanya itu hybrid. Jadi dia tuh gabungan antara HDD dan SSD. Jadi data yang sering diakses disimpan di bagian SSD, lalu yang sisanya itu di hard disk. Terus manfaatnya ini dia memberikan keseimbangan antara kecepatan dan kapasitas besar dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada tape storage atau pita magnetik, digunakan untuk arsip dan backup jangka panjang. Umumnya digunakan di perusahaan besar karena murah dan dalam skala besar dan tahan lama. Kecepatan aksesnya ini lambat, tapi kapasitasnya itu sangat besar. Terus ada NAS atau Network Attached Storage, di mana penyimpanan ini tuh terhubung ke jaringan, bisa diakses oleh banyak perangkat. Terus cocok juga untuk perusahaan atau pengguna rumahan yang butuh akses file bersama. Bisa dilengkapi dengan sistem RAID untuk keamanan data. Terus ada DAS atau Direct Attached Storage. Untuk penyimpanan ini tuh langsung terhubung ke komputer tanpa lewat jaringan, misalnya hard disk eksternal. Cocok untuk penyimpanan pribadi atau backup manual.
Selanjutnya ada SAN atau Storage Area Network. Ini adalah sistem penyimpanan berbasis jaringan khusus untuk data center atau perusahaan besar. Kontengannya dia itu sangat cepat, andal, dan bisa diatur untuk skala yang besar. Terus ada juga yang eMMC atau Embedded Multimedia Card. Jadi ini adalah jenis penyimpanan yang biasanya digunakan pada smartphone, smartphone maksud saya, yang harganya itu mid low ke bawah ya atau murah. Terus eh, perbedaannya dapat sering digunakan di smartphone murah karena memang lebih lambat dibanding SSD, tapi ini hemat dan murah. Terus ada UFS atau Universal Flash Storage, di penyimpanan flash. Ini adalah yang generasi terbarunya, lebih cepat dari eMMC, terus sering digunakan di HP-HP atau smartphone yang mid high, ya, lebih mahal gitu atau flagship. Selanjutnya ada hierarki memori. Jadi urutan tercepat, terlambat, eh, di hierarki memori ini ada beberapa urutan. Sini saya urutkan dari yang tercepat ke yang terlambat. Yang tercepat itu ada register, lalu cache, lalu RAM, lalu storage. Jadi semakin, tapi juga ya, register itu yang paling cepat, lalu disusul cache, terus RAM dan storage. Dan makin cepat juga ini, semakin mahal per bitnya. Untuk perbandingan memori dan penyimpanan, itu untuk akses kecepatan dia itu RAM itu lebih cepat dari penyimpanan, karena penyimpanan itu relatif lambat. Mungkin yang cukup cepat itu seperti SSD, itu SSD NVMe itu cukup cepat, tapi ya tidak bisa dibandingkan dengan RAM. Terus sifat datanya itu kalau RAM itu volatile, jadi kalau misalnya listriknya mati maka memorinya akan hilang. Sementara untuk penyimpanan dia itu non volatile, sehingga meskipun listriknya mati, penyimpanannya tetap tersimpan. Yang penting sudah di save ya teman-teman. Terus fungsinya itu untuk RAM ya, fungsinya untuk proses sementara, sedangkan penyimpanan itu untuk disimpan data secara permanen. Kapasitasnya untuk RAM itu sendiri umumnya lebih kecil daripada penyimpanan, karena memang juga RAM kan untuk proses sementara. Sedangkan kalau penyimpanan itu sifatnya untuk menyimpan data secara permanen, jadi umumnya itu lebih besar daripada RAM. Terus untuk peran sistem, RAM itu fungsinya itu atau perannya itu untuk menjalankan program, sementara untuk penyimpanan itu untuk menyimpan OS dan file. Lah, selanjutnya, adapun juga tantangan dan solusi yang ada, karena tentunya pasti untuk manajemen memori akan ada tantangan-tantangannya seperti kapasitasnya yang cepat penuh. Mungkin untuk solusinya itu bisa untuk file-file yang besar itu bisa dikompresi, atau juga bisa gunakan cloud storage atau upgrade gitu. Upgrade ke yang lebih besar penyimpanannya, ya kapasitas penyimpanannya. Terus tantangan ke selanjutnya itu ada yang kecepatan aksesnya itu lambat. Ini biasanya itu untuk penyimpanan-penyimpanan seperti ya hard disk. Jadi untuk solusinya bisa beralih ke SSD. Terus bisa juga untuk melakukan optimasi pada sistemnya. Terus ada juga tantangannya itu karena ada tantangan dari multitasking yang berat. Kalau mungkin untuk ini solusinya itu bisa gunakan virtual memory atau manajemen cache. Dan yang terakhir itu tantangannya adalah resiko kehilangan data.
walaupun penyimpanan juga memang seperti walaupun penyimpanan itu sifatnya menyimpan data permanen, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kehilangan data. Jadi disarankan untuk selalu backup rutin data-data penting, atau bisa juga disimpan juga di cloud, dan lakukan juga restore sistem. Dan kesimpulannya mungkin untuk manajemen memori dan penyimpanan ini itu sangat penting. Pastinya untuk memastikan sistem tetap cepat, efisien, dan aman. Sistem operasi berperan besar dalam mengelola keduanya, dan teknologi terus berkembang untuk menghadapi komputasi yang semakin berkembang dan modern. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.